Selamat pagi semuanya, saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya yang berjudul tentang belajar, perkembangan fisik, otak, dan kognitif. Psikologi belajar melalui 5 panca indera. Berfungsinya panca indera merupakan syarat dapatnya belajar itu berlangsung dengan baik. Dalam sistem pendidikan dewasa ini, di antara panca indera itu yang paling memegang peranan dalam belajar adalah mata dan telinga. Hal ini penting karena sebagian besar hal-hal yang dipelajari oleh manusia dipelajari melalui penglihatan dan pendengaran. Dengan demikian, seorang anak yang memiliki cacat fisik atau bahkan cacat mental akan menghambat dirinya di dalam menangkap pelajaran, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar di sekolah. Perkembangan fisik individu menurut Coughlin dan Thomson. Yang pertama, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang kedua, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Pandangan mengenai bila ada satu tahap perkembangan fisik anak tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Pandangan saya terhadap perkembangan fisik yang tidak berkembang adalah saya akan memberikan edukasi yang terbaik. Contohnya dalam perkembangan fisik yang melalui contohnya kemampuan motoriknya seperti susahnya anak tersebut berlari atau memegang pensil dan lain sebagainya. Dan cara mengatasinya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan memberikan edukasi yang seperti membimbing anak tersebut, mengajarkan dia. Hanya seperti memegang pensil yang tadi. Kita buat pemahaman seperti ini ya nak, kita memegang pensil, kita buat contoh juga agar si anak tersebut paham, oh seperti ini memegang pensil. Struktur otak terdiri atas 3 bagian, yaitu brainstem atau termasuk di dalamnya cerebrum yang berfungsi mengontrol keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua, midbrain yang berfungsi sebagai session pengulang atau penyambung dan pengontrol pernafasan dan fungsi menelan. Yang ketiga, cerebrum sebagai pusat otak yang paling tinggi yang meliputi belahan otak kiri dan kanan dan sebagai pengikut syaraf-syaraf yang berhubungan dengannya. Proses pertumbuhan otak menurut para ahli ada 3 tahap, yaitu 1. Produksi sel, yaitu bahwa sel-sel itu telah diproduksi di antara masa 8-16 minggu setelah masa konsepsi. Yang kedua, perpindahan sel, yaitu bahwa neuron-neuron itu bermigrasi melalui daya tarik kimia ke lokasi-lokasi sasaran yang semestinya. Yang ketiga, elaborasi sel, yaitu terjadinya proses di mana akson atau jaringan syaraf panjang bodi sel dalam neuron dan dendrit, jaringan syaraf pendek bodi sel dalam neuron, membentuk syaraf sinapses, di mana kegiatan syaraf terkomunikasikan antara sel yang satu dengan yang lainnya. Malnutrisi membuat tubuh anak sulit untuk melakukan hal normal, seperti bertumbuh dan melindungi tubuh dari penyakit. Malnutrisi juga dapat menghambat anak dalam melakukan aktivitas fisik maupun belajar. Malnutrisi adalah istilah luas yang menggambarkan status gizi anak, bisa kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Malnutrisi bisa terjadi karena anak tidak mengonsumsi nutrisi secara seimbang. Pola makan yang buruk dapat menyebabkan anak tidak mengonsumsi sumber makanan dari kelompok karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dengan seimbang. Iya, karena selain pertumbuhan secara fisik, perkembangan otak anak juga bisa terganggu karena anak kekurangan gizi. Otak anak tidak dapat berkembang dengan optimal, akibatnya anak dalam mengalami ketidakmampuan belajar, memiliki IQ yang rendah, mengalami masalah pada ingatan dan perhatian, perkembangan bahasa yang buruk, dan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Pertama, tahap sensori motor, dari kelahiran sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera mereka seperti melihat dan mendengar dengan gerakan otot mereka seperti menyentuh. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak lebih egosentris dan intuitif. Pemikiran praoperasional dibagi menjadi 2 subtahap, fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi, penalaran logika, matematika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Pada tahap ini, anak secara mental bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret.
Pada tahap ini, anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik dan mereka dapat membalikan operasi konkret ini. Yang keempat, tahap operasional formal. Pada tahap ini, individu sudah memulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pengaruh lingkungan perkembangan kognitif. Ya, karena lingkungan adalah faktor utama yang dimana anak berkembang pertama kali. Contohnya seperti lingkungan keluarga. Keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak, dimana setiap perilaku dan kepribadian anak itu terbentuk melalui perkembangan moralnya dan lain-lain. Pengaruh perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan chronological age. Yang terjadi adalah perkembangan otaknya. Karena dari sumber yang saya baca, CA adalah usia intelijensi yang ditentukan dari tanggal kelahirannya. Mungkin jika perkembangan kognitif anak terlalu cepat dan tidak sesuai dengan CA, anak akan lebih banyak memperoleh informasi atau pengalaman yang didapatnya. Sebaliknya seperti itu jika perkembangan kognitif anak terlambat. Demikian penjelasan saya dari mind mapping saya yang berjudul tentang belajar, perkembangan fisik, otak, dan kognitif. Terima kasih, selamat pagi.